Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pertemuan pertama setelah UTS, saya akan melanjutkan materi kita, yaitu Developing New Market. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana perusahaan mencapai pasar barunya, yaitu caranya dengan menjual produk baru. Nah, di sini kita memiliki dua pilihan. Apakah kita mau membuat produk tersebut atau membeli? Nah, kalau membeli berarti bisa dengan membeli perusahaan lain, mendapatkan hak paten dari perusahaan lain, membeli lisensi atau waralaba dari perusahaan lain. Nah, di sini saya contohkan seperti Aqua dari Danone. Nah, Aqua di Indonesia itu lisensi dari Danone. Nah, jadi dia tidak membuat produk yang benar-benar baru, tapi membeli dari perusahaan lain, membeli lisensi. Nah, sedangkan kalau misalnya membuat, itu artinya ide produk tersebut benar-benar baru dari perusahaan tersebut, bukan dari perusahaan lain. Nah, yang kedua, jenis-jenis produk baru. Nah, jadi produk baru itu bisa membuat produk yang benar-benar baru, artinya produk tersebut belum pernah diproduksi, jenis produk itu belum pernah diproduksi oleh perusahaan. Nah, bisa produk dalam satu kategori atau beda kategori. Nah, contohnya kalau satu kategori itu kayak Nike. Nike itu dulu hanya memproduksi sepatu olahraga. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, Nike mengetahui pasar olahraga cukup baik, akhirnya Nike memproduksi berbagai macam produk tapi masih dalam satu kategori, yaitu olahraga. Jadi Nike memproduksi baju olahraga dan peralatan olahraga. Nah, itu produk baru tetapi masih dalam satu kategori. Nah, atau bisa memodifikasi produk lama. Nah, contohnya apa? Ya, kayak handphone, kayak Samsung seri S atau seri J, seri yang lain-lain, atau iPhone. Nah, itu kan dari seri angka, itu menunjukkan bahwa sebenarnya mereka hanya memodifikasi produk yang sebelumnya aja gitu, dengan menambah fitur-fitur terbaru. Oke, selanjutnya tantangan dalam pengembangan produk baru. Nah, jadi memang ketika kita mau menciptakan produk baru itu tantangannya banyak. Kenapa? Karena kita belum tahu apakah produk kita itu bakal diterima oleh konsumen atau enggak. Nah, jadi salah satu tantangannya itu adalah imperatif inovasi. Nah, jadi inovasi ini seperti ini dua mata pisau gitu. Jadi bisa membantu sekali, tapi bisa menghancurkan atau disruptif. Jadi ketika perusahaan melakukan inovasi, ya artinya dia berusaha untuk berubah atau menjual nilai terbaru, kebaruan kepada konsumen, tetapi bisa juga menghancurkan pasar. Nah, jadi misalnya dulu belum ada handphone, nah orang tua kita kan pada pakai pager tuh. Nah, kemudian dengan adanya handphone, maka merusak pasar persaingan alat komunikasi. Jadi kayak pager atau bahkan sekarang udah jarang banget orang yang pakai telepon rumah karena semakin canggihnya handphone gitu. Nah, yang kedua, keberhasilan produk baru. Nah, jadi kalau misalnya produk kita diterima oleh konsumen sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen, maka kita akan mencapai keberhasilan pada produk baru yang kita jual ke konsumen. Nah, yang selanjutnya itu kegagalan produk baru. Nah, jadi ini beberapa faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya produk baru itu kita jual kepada konsumen. Yang pertama, kelangkaan ide penting pada wilayah tertentu. Nah, ini maksudnya adalah suatu produk yang benar-benar sulit untuk kita lakukan inovasi. Kenapa? Karena sudah cukup jenuh. Jadi contohnya itu deterjen. Nah, kalau deterjen itu kurang lebih jenisnya kan itu-itu aja. Paling cuman varian wangi, terus
ada deterjen untuk pakaian putih atau misalnya deterjen untuk pakaian berwarna, yang untuk mesin cuci atau non mesin cuci. Jadi untuk melakukan inovasi itu sudah cukup jenuh, jadi sulit untuk melakukan inovasi. Nah, yang kedua itu pasar yang terfragmentasi. Nah, maksudnya adalah fragmentasi itu kelompok kecil dari segmen. Jadi contohnya adalah kelompok-kelompok yang sekarang itu menyukai makanan-makanan organik. Nah, itu kan sebenarnya pasar yang kecil, tetapi bisa kita penuhi kebutuhannya. Hanya saja karena kelompoknya itu dengan jumlah yang kecil, maka biaya yang kita butuhkan kan sedikit lebih besar. Jadi kalau misalnya diingat, kalau misalnya kita memproduksi secara massal, itu tentunya nanti akan menurunkan biaya produksi yang pada akhirnya penurunan biaya produksi akan membuat harga penjualan yang lebih rendah. Nah, yang ketiga itu batasan sosial dan pemerintah. Nah, ini tentang peraturan, kemudian aturan-aturan dari pemerintah ya supaya mungkin tidak terjadinya monopoli dan sebagainya. Yang keempat itu biaya pengembangan. Nah, jadi yang namanya kita mau developing produk itu pasti membutuhkan biaya. Nah, jika biaya yang kita miliki itu terbatas, maka akan sulit untuk melaksanakan inovasi untuk produk kita. Nah, yang selanjutnya itu kelangkaan modal. Nah, ya kelangkaan modal ini kurang lebih sama kayak biaya pengembangan. Jadi kalau misalnya perusahaan itu modalnya sedikit, ya bisa jadi modal itu bersifat ya modal sumber daya manusia atau modal keuangan dan lain-lain. Nah, yang keenam itu waktu pengembangan yang dibutuhkan lebih pendek. Nah, jadi waktu pengembangan ini berhubungan dengan timeline. Jadi, waktu yang dibutuhkan dari ide itu tercetus sampai komersialisasi. Nah, nanti tahapannya akan saya jelaskan. Jadi, dari munculnya ide, kemudian kita mempertimbangkan apakah ide tersebut layak atau enggak, kemudian kalau layak nanti kita akan buat prototipenya, uji pasar, dan lain-lain. Jadi, kalau misalnya waktu yang dibutuhkan itu panjang, inovasi yang kita lakukan itu mungkin bisa keduluan oleh perusahaan lain. Jadi, lebih baik pengembangan yang dibutuhkan, waktu pengembangan yang dibutuhkan itu pendek, gitu. Jadi, perhitungannya prediksinya harus tepat. Nah, kemudian pengaturan organisasi. Nah, salah satu contohnya adalah menentukan anggaran bagi pengembangan produk. Nah, di sini dipaparkan contoh yang di buku, jadi tahapan-tahapannya dari pemaparan ide, penyaringan ide, nah kemudian sampai ke peluncuran. Jadi walaupun ketika di tahapan penyaringan ide, ini juga membutuhkan biaya sebenarnya. Karena apa? Karena ketika beberapa karyawan itu memiliki ide, kan itu nggak hanya ide aja, harus dibuat prototipenya. Dan itu kan membutuhkan biaya. Nah, jadi kita sebagai perusahaan sebaiknya menetapkan berapa budget untuk perencanaan ide tersebut. Gitu. Jadi kalau di sini dicontohkan cost per idenya itu $1.000. Jadi karena di awal itu ada 64 ide, maka total cost-nya 64.000. Nah, begitu seterusnya. Oke, selanjutnya mengelola pengembangan produk baru. Nah, mengelola pengembangan produk baru ini merupakan tahapan-tahapan yang biasanya dilalui oleh perusahaan. Yang pertama itu tahapan penciptaan ide. Jadi di sini menjawab pertanyaan apakah ide itu layak dipertimbangkan atau enggak. Nah, ketika enggak layak, maka kita drop aja. Jadi enggak usah dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, tapi kalau misalnya layak untuk dipertimbangkan, berarti kemudian kita masuk ke penyaringan ide. Nah, hal yang harus dijawab adalah apakah ide produk itu kompatibel dengan tujuan, strategi, dan sumber daya perusahaan. Jadi,
ide yang bagus itu belum tentu bisa dieksekusi kalau misalnya kita nggak punya sumber daya yang mumpuni. Ya mungkin ide itu bagus, bakal produknya itu bakal laku dijual. Tapi kalau misalnya sumber daya kita nggak mumpuni, jumlah orang di dalam perusahaan kita itu nggak cukup, atau misalnya mereka tidak kompeten di bidang tersebut, ya maka kita drop gitu. Tapi kalau misalnya kita pertimbangkan bahwa oke, ide yang dipunya itu sesuai dengan kapasitas sumber daya yang kita miliki, maka lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu pengembangan konsep dan pengujian. Nah, di sini untuk menjawab apakah kita dapat menemukan konsep bagus yang akan dicoba oleh konsumen. Nah, jadi di sini harus tahu apa sih keunikan dari ide kita gitu. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang baru yang mau nilai yang mau ditawarkan kepada konsumen, kebaruannya, nah masuk ke pengembangan strategi pemasaran. Nah, pertanyaan yang mau dijawab adalah, dapatkah kita menemukan strategi pemasaran yang terjangkau dan efektif biaya? Nah, jadi sebaik-baiknya strategi adalah yang efektif dan efisien pastinya. Nah, kalau misalnya terjangkau biayanya, kemudian masuk ke tahapan analisis bisnis. Nah, di sini menjawab apakah produk ini memenuhi tujuan laba kita. Nah, jadi di sini kan kita prediksi dulu laba berapa laba yang mau kita capai. Nah, apakah dengan ide produk baru yang mau kita ciptakan itu bisa melampaui target laba yang sudah kita tetapkan? Nah, yang selanjutnya jika iya, masuk ke tahapan pengembangan produk. Nah, di sini menjawab apakah kita mendapatkan produk yang bagus secara teknis dan komersial? Nah, kalau misalnya iya, kemudian masuk ke pengujian pasar. Nah, di pengujian pasar ini kita melihat apakah kira-kira penjualan produk kita ini bisa memenuhi targetnya atau enggak. Kalau misalnya dirasa iya, baru masuk ke komersialisasi. Nah, komersialisasi ini adalah perusahaan memproduksi produk baru secara massal. Jadi di tahapan komersialisasi inilah tahapan penjualan produk itu benar-benar dimulai. Jadi dari pengenalan, promosi awal, dan lain-lain. Nah, nanti ini berhubungan juga dengan diagram PLC. Jadi dari awal diagram PLC itu sudah termasuk komersialisasi, itu sudah masuk. Nah, kemudian mengelola proses pengembangan ide. Nah, yang pertama prosesnya adalah penciptaan ide. Nah, penciptaan ide ini kita tentunya harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi, nggak bisa ide yang brilian tapi tidak didasarkan pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Karena perusahaan itu bisa tetap terus berjalan karena adanya konsumen. Ada pasar yang mau kita penuhi kebutuhannya. Yang kedua, berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi ini bahasa kasarnya itu brainstorming. Nah, kalau misalnya kita pernah dengar semacam quote gitu, jadi ketika brainstorming itu semakin banyak kepala itu semakin bagus. Maksudnya semakin banyak kepala adalah semakin banyak orang tempat bertukar pikiran, tempat kita menampung ide. Jadi bisa bertukar pikiran itu dengan karyawan atau teman sesama divisi, lintas divisi, dan kepada pelanggan. Nah, jadi dengan cara wawancara dengan pelanggan, nah itu kita bisa mendapatkan inspirasi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan pelanggan yang belum ditawarkan oleh perusahaan lain misalnya. Nah, jadi contohnya itu Toyota. Nah, Toyota itu setiap tahun mendapatkan 2 juta ide per tahunnya dari karyawannya. Nah, jadi kira-kira 35 ide lah per orang. Nah, 85% dari ide-ide karyawannya itu dieksekusi, diimplementasikan. Jadi, kenapa Toyota bisa sukses sekarang adalah dari ide-ide karyawannya. Jadi, bukan hanya dari karyawan R&D, tapi karyawan lintas fungsi. Gitu. Jadi,
karena lintas fungsi itu, pasti mereka melihat satu hal itu dari sudut yang berbeda. Jadi itu semakin baik. Nah, kemudian penyaringan ide. Di sini ada 2 kesalahan yang biasanya dilakukan, yaitu kesalahan menolak dan kesalahan menjalankan. Jadi kalau kesalahan menolak itu adalah kesalahan yang kita lakukan karena menolak ide yang bagus, karena pertimbangan yang kurang baik, mungkin keputusan emosional atau misalnya hanya melihat dari satu sisi, akhirnya kita menolak ide yang bagus. Seharusnya dengan mengeksekusi ide tersebut, produk kita laris di pasaran, tetapi karena pertimbangannya kurang matang, akhirnya kita tolak. Berarti kita kehilangan kehilangan keuntungan, gitu. Kemudian kesalahan kedua adalah kesalahan menjalankan, yaitu kesalahan memilih ide. Jadi ya bisa juga jadi karena pertimbangan yang kurang baik tadi, seharusnya ide itu dipertimbangkan benar-benar, seharusnya tidak dieksekusi, malah kita implementasikan, sehingga itu menciptakan banyak biaya. Kenapa? Karena kalau yang namanya mau menjual produk baru, itu kan melewati tahapan yang panjang. Apalagi produk-produk yang melalui tahapan inovasi. Ini itu dari penelitian dulu, kemudian biaya pemasarannya, biaya penciptaan produknya, tetapi ketika tidak diterima oleh konsumen, maka akan menciptakan biaya-biaya yang sangat besar. Nah, selanjutnya mengelola proses pengembangan. Jadi